Hannah Brigita, The Light Workers. The Light Workers, Hannah Brigita. Sambutan. Remedial merupakan program bagi pelajar dengan pendekatan seni rupa dan literasi. Diharapkan memberi ruang ekspresi, eksistensi, serta sebagai proses pembelajaran melalui muatan individu dengan presentasi, pameran, dan penerbitan. Remedial digagas oleh Serum, komunitas yang fokus pada pendidikan, khususnya seni rupa dan literasi. Menjadi salah satu program penerapan berbagai alternatif metode dan model pembelajaran, pembacaan perkembangan seni rupa di tingkat satuan pendidikan menengah atas, serta media pembelajaran peserta dalam melihat kejadian ataupun peristiwa seni kontemporer yang hadir di lingkungan studi kolektif dan ekosistem seni rupa kontemporer Good School Ecosystem sebagai tempat program dilaksanakan. 2 tahun program remedial telah berjalan dengan menghadirkan proses penciptaan dan gagasan karya pelajar. Di tahun pertama, menampilkan karya seni rupa yang digagas oleh 2 peserta remedial dengan mengangkat isu yang sama dari kedua pameris, yaitu mengenai etnis ke dalam presentasi pameran bertajuk Inside Outside di Ruru Galeri Gudang Sarinah. Di tahun kedua, program remedial menghadirkan salah satu karya sastra dari Hannah Brigita. Novel yang ditulis menjadi karya hasil akhir setelah melalui proses pembelajaran selama 1 tahun studi pada program remedial. Hadirnya karya novel membuat program remedial terasa lengkap dalam penerapan pendekatan seni rupa dan literasi bagi pelajar. Terima kasih buat Hannah Brigita menjadi bagian dari program remedial dan selamat atas terbitnya buku novel The Light Workers. Dan tidak lupa apresiasi kepada Monica Hapsari yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan mentor bagi Hannah. Warga dan rekan-rekan maupun sahabat Good School Ecosystem yang mengisi kelas dan mentransfer pengetahuan serta pengalaman. Dan tentunya Good School Ecosystem sebagai tempat pelaksanaan program melalui kegiatan, kejadian, maupun peristiwa seni rupa kontemporer yang hadir dan dilihat kemudian menjadi inspirasi bagi peserta remedial. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Hannah untuk mengulang kembali menciptakan karya-karya berikutnya, maupun bagi rekan sebaya dalam memulai proses berkarya. Wahyudi Wacil, Koordinator Program Remedial. Lisa Mahigawa dan konstruksi jawaban. The Light Workers adalah cerita yang terbebani oleh obsesi amanat penulisnya. Asumsi itu bisa dibenarkan jika kita membacanya hanya setengah jalan. Selumrahnya karya sastra, ia tetap menawarkan konvensi bercerita, meskipun dengan alur yang patah atau latar yang kabur. Namun, jika kita tuntas membacanya, ternyata yang terpenting bukan amanat, melainkan penokohannya. Jadi, saya pun mengandaikannya sebagai fiksi percobaan. Diawali penulisnya dengan rentetan pertanyaan tentang hidup. Pertanyaan itu membentuk kita percaya bahwa The Light Workers bisa dinikmati sejauh kita mencermati keputusan dan tindakan tokoh utama bernama Lisa Mahigawa. Bagi saya, Lisa membawa dirinya tidak sebagai indigo. Ia menyerupai filsuf. Dari pandangan hidupnya yang serba skeptis, kita tahu ia menolak representasi atas dirinya. Aku ada di sini karena diutus untuk mencari. Itu kata Lisa, dan saya kira mula-mula ditujukan kepada dirinya sendiri, selanjutnya kepada pembaca. Apakah yang Lisa maksud dengan mencari? Saya kira bukan jawaban yang ingin Lisa dapat, sekalipun dalam teks tokoh ini bersikukuh mengucapkan Lisa terus mencari dan mencari jawaban.
Tapi bagi saya, proses dari mencari itulah yang menjadi penting untuk pembaca telusuri ketimbang jawaban. Tidak sepenuhnya jawaban berwujud secara konkret dalam The Lightworkers. Boleh jadi lantaran narasinya putus-putus. Jawaban kita bisa temui sebagai konstruksi belaka. Oleh sebab itu, saya tergugah untuk mengupas 5 pertanyaan Lisa pada awal cerita. Untuk apa aku hidup? Lisa tampil sebagai perempuan. Ia punya kesaksian atas apa yang dilihatnya, bukan sekedar yang kasat mata. Melalui mimpi, Lisa menemukan cinta. Sial baginya, cinta dikenalinya dari laki-laki, tapi justru laki-laki mencelakainya. Fase itu menjadi penyadaran. Ternyata bukan cinta yang Lisa butuhkan. Manusia adalah makhluk sosial. Itulah yang Lisa renungkan saat cinta mengabaikannya. Ia tidak bisa membenci laki-laki, tapi lebih baik Lisa tidak kehilangan suara perempuannya. Pembaca bisa memaknai bahwa laki-laki adalah negasi. Manusia yang meninggalkan manusia lainnya berarti makhluk sosial. 2. Mengapa aku harus terlahir sebagai seorang indigo? Lisa menjalani hidup dengan halusinasinya. Kemampuan lebih selaku indigo, Lisa sadari betul. Meskipun kesadaran akan hal itu pada awal prosesnya tidak menyelamatkannya. Tapi menjadi indigo membuat Lisa memiliki kepekaan di atas rata-rata. Lisa bisa menafsir mimpi yang diselubungi simbol-simbol yang berkaitan dengan misteri hidup yang sedang ia hadapi. Setelah memaknai Zane, mantan kekasihnya misalnya, Lisa sanggup membedakan antara kebajikan dan kejahatan. 3. Apakah ada suatu tugas yang harus aku selesaikan? Pertanyaan ini erat kaitannya dengan kemampuan indigo Lisa. Narasi yang paling berpotensi menjawab adalah penjabaran Lisa atas relasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di antara ketiga masa tersebut berdiri sekat pembatas yang disebutnya sebagai gerbang kristal. Penglihatan Lisa terhadap waktu tersebut melampaui baik atau buruk. Indigo memahami premis waktu dan Lisa menyadari bahwa dirinya sebagai subjek terpilih. Tatkala Lisa masuk ke dalam labirin waktu dan di sanalah ia menyadari tugasnya. Pada bagian itu, kita pun menyelami The Lightworkers sebagai kisah mimpi dengan terlebih dahulu memastikan logika yang khas dari sains fiksi. 4. Mengapa dia mengutus aku melakukan tugas ini? Tidak ada ilustrasi seperti apa sosok dia dalam cerita, namun saya menduga tidak ada tugas yang anggap Lisa dari dia, kecuali melalui kalung pemberian sang nenek. Kalung itu mengantarkan Lisa bisa masuk ke sebuah portal langit untuk pengorbanan, meledakkan dirinya. Artinya, tugas Lisa jadi tindakan pengorbanan yang religius. Di gerbang kristal, Lisa dengar lonceng. Seketika kita tahu misinya. Memberangus perusahaan Lightworkers merah, pengendali mental dan pikiran manusia. Naluri filsuf Lisa selalu muncul ketika memikirkan keberlangsungan hidup umat manusia sedunia. 5. Apakah ini rasanya hidup? Kemauan untuk bahagia secara implisit Lisa telah menyampaikannya, baik sebelum maupun sesudah ia tunaikan misinya. Lisa percaya indigo punya 77 lipat rasa cinta dibandingkan manusia lain. Hidup bagi Lisa adalah membenarkan jurnal yang dibacanya. Bunuh diri bukanlah jalan keluar, tapi pengorbanan Lisa adalah pengecualian dengan landasan cintanya kepada nilai-nilai kemanusiaan. Lisa mengajak kita untuk menghargai bahwa kehidupan yang lama akan berganti jadi kehidupan baru, merupakan suatu keniscayaan.
Demikian uraian saya yang coba menafsir konstruksi jawaban atas 5 pertanyaan Lisa. Bagi saya, The Light Workers ibarat puzzle. Tidak mustahil pemaknaan saya keliru atau dibantah pembaca lain. Di antara kalian yang punya jawaban tersendiri menyikapi pertanyaan tersebut. Saya kira kisah tentang Lisa sebetulnya sangat heroik, tapi dengan membaca ulang penutupnya, kita tidak mendapati keterangan Lisa sudi disebut pahlawan. Disitulah saya terkesan. Saya bayangkan Lisa bahagia, mati bahagia, dan kematiannya mempersembahkan babak perjalanan baru bagi kehidupan di alam semesta. Terima kasih Hana Brigita, penulis The Light Workers, yang membuat saya turut berpikir tentang 5 pertanyaan tersebut, meskipun saya tidak berbakat. Saya bukan filsuf, pengantar ini sebatas ikhtiar mencari atas proses mencari yang Lisa Mahigawa kehendaki. Hamzah Muhammad, kritikus sastra. Daftar isi. Prolog, anak perempuan, garis emas dan burung gereja, hidup baru, lingkungan baru, teman, cinta, hati yang hancur, terjebak, portal 2, misi, Yaegar, selamat tinggal, aku terlahir kembali, fakta, melawan dalang merah. Pengantar. Halo para pembaca yang setia. Wah, saya tidak menyangka akhirnya bisa punya novel sendiri. Dari kecil setiap ke toko buku sering ngebayangin jadi penulis, dan sekarang bisa beneran nulis novel sendiri. Aku terharu. Novel ini menjadi salah satu karya yang cukup berkesan bagi saya karena mengandung berbagai peristiwa hidup yang saya jalani dengan dibumbui oleh imajinasi maupun yang benar-benar terjadi. Memakan waktu 2 tahun bagi saya untuk menyelesaikan karangan ini yang dimulai pada tahun 2017. Dengan berbagai macam rintangan di hidup ini, saya mempersembahkan The Light Workers. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan anugerahnya sehingga saya dapat membuat karangan ini. Kedua orang tua, para teman dan sahabat, Pak Abi, Pak Wacil, Remedial, Serum Studio, dan Good School yang sudah mendukung dan membukakan peluang bagi saya dalam perjalanan menjadi seorang yang berguna bagi dunia ini. Big thanks untuk mentorku yang sangat keren sekali, Kak Monica Hapsari, Dr. Erwin Kusuma, yang telah menjadi sumber informasi tentang Indigo, Pak Tom Suhalim dari Provi Holistic Healthcare yang telah memberikan berbagai jawaban dari pertanyaan saya yang selalu menjadi teka-teki. Thank you. Prolog. Kala itu, suasana pagi disambut dengan hujan yang begitu lebat dan terasa seakan-akan bumi sedang menangisi kehadirannya. Selama ini, dia hanya dapat melihat cahaya merah, bagaikan warna darah dan ragam suara yang entah dari mana asalnya. Sampai akhirnya, dia dapat melihat sisi lain, yaitu cahaya putih yang begitu terang dan suara tangisan. Pada hari itulah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Lisa Mahigawa. Dilahirkan tanpa sambutan yang baik oleh dunia bukanlah sebuah halangan bagi Lisa untuk menjalani tugasnya selama dia di bumi. Aku ada di sini karena aku diutus untuk mencari. Seiring berjalannya waktu, Lisa telah menemukan banyak rahasia di balik kehidupan di bumi ini. Lisa pun menyadari bahwa dia terlahir berbeda dari manusia lainnya, yaitu terlahir sebagai indigo. Selama Lisa hidup,
Ia memiliki 5 pertanyaan yang selalu berputar di benaknya. Untuk apa aku hidup? Mengapa aku harus terlahir sebagai seorang indigo? Apakah ada suatu tugas yang harus aku selesaikan? Mengapa dia mengutus aku melakukan tugas ini? Apakah ini rasanya hidup? Lisa terus mencari dan mencari jawaban dari pertanyaan itu dengan mencari petunjuk dari pertanyaan itu sendiri. Pada akhirnya, Lisa menemukan sebuah lingkungan baru yang berisikan petunjuk untuk menjawab pertanyaannya selama ini. Anak perempuan. Aku dibangunkan dengan sambutan hangat dari kicauan burung-burung. Semangat pagi yang membara membuatku tidak dapat menahan diri untuk beraktivitas. Dalam perjalananku menuju ruang makan, aku melihat ibuku sedang menyiapkan sarapan pagi. Sesampai di ruang makan, ibuku menyajikan segelas coklat panas dan sepiring roti yang berlapis selai kacang. Setelah sarapan, aku bersiap-siap menuju ke taman di dekat rumah untuk bermain bersama teman-temanku. Aku tidak memiliki banyak teman. Jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Walaupun demikian, setidaknya mereka adalah teman yang apa adanya dan bukan seorang yang bermuka dua. Di sela-sela saat kami beristirahat setelah bermain, pandanganku teralihkan kepada seorang anak perempuan yang terlihat sedang menangis. Aku pun bergegas pergi untuk menghampiri anak perempuan itu. Saat aku berusaha mendekati anak perempuan itu, salah satu temanku, Kalila, menepuk pundakku. "Lisa, kamu mau kemana?" "Itu, kamu lihat anak itu? Dia sedang menangis," jawabku sambil menunjuk ke arah anak perempuan itu. "Di mana?" "Itu di sana, di samping ayunan merah." "Kalian kenapa sih berisik sekali?" tanya Damian. "Lisa bilang kalau dia melihat anak perempuan di samping ayunan merah. Aku sudah mencari tapi tidak ada," jawab Kalila. "Anak perempuan?" Damian melihat ke arah ayunan merah, kebingungan. Aku melihat kembali ke arah ayunan merah tersebut, dan benar nyata tidak ada seorang anak perempuan di sana. "Tapi tadi di sana benar ada." "Sudahlah Lisa, itu hanya halusinasimu saja," saut Kalila. "Ah, iya sepertinya begitu," jawabku sambil tertawa. Hari menjelang petang, kami bergegas kembali ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, aku merapikan diri dan bersiap untuk tidur. Di dalam mimpiku, aku bertemu anak perempuan itu tanpa bola mata. Aku ketakutan. Anak perempuan itu seperti berbicara kepadaku, dan aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Bahasanya aneh dan tidak terdengar seperti bahasa yang ada di bumi. Mulutnya terus bergerak. Aku mencoba untuk memahami apa yang dikatakannya, tetapi aku gagal. Pandanganku terus tertuju ke arah kedua matanya. Lalu muncul sebuah cahaya merah di dadanya yang membentuk sebuah kata. Angelic. Aku pun terbangun dengan kagetnya dan mencoba untuk menenangkan diri. Semalaman aku tak tidur karena memikirkan mimpi itu. Mimpi apa itu? Angelic. Siapa dia? Cahaya merah. Garis emas dan burung gereja. Hari demi hari aku lewati, sampai tiba waktunya aku memasuki masa sekolah. Lebih tepatnya taman kanak-kanak. Selama aku bersekolah di sana, aku dikenal sebagai murid yang pendiam dan pemilih. Pada umumnya, saat istirahat, tiba seorang anak
akan pergi keluar kelas untuk bermain di taman sekolah dan berbincang dengan teman lainnya. Tetapi aku hanya terdiam di kelas dan ditemani oleh beberapa puzzle serta buku cerita. Beberapa kali mereka mengajakku untuk pergi keluar, tetapi aku selalu menolak tanpa alasan yang jelas. Tidak deh, aku mau di kelas saja. Setelahnya, mereka tetap memaksa aku untuk keluar dan aku tetap menolak. Sampai saat ini, ingatanku mengenai masa saat aku di taman kanak-kanak masih saja terpikirkan olehku. Bagaimana seorang anak yang usianya masih belia dapat memutuskan suatu hal seperti itu? Pada akhirnya, aku pun menerima ajakan mereka untuk pergi keluar kelas. Setelahnya, aku merasakan kejanggalan. Seakan-akan ada seseorang yang memanggilku. Aku mencari, terus mencari dari mana sumber suara itu, dan pandanganku berakhir menghadap langit. Sinar matahari pagi menghalangi pandanganku. Yang kulihat hanyalah sebuah garis emas yang seakan membentuk sebuah simbol beserta burung-burung gereja yang mengelilingi simbol tersebut. Simbol itu menunjukkan arah yang entah kemana aku akan dibawanya. Tanpa terpikir panjang, aku mengikuti simbol itu dengan diiringi beberapa burung gereja. Simbol itu membawaku ke taman sekolah dan menunjuk ke arah sebuah ayunan merah yang letaknya sama persis saat aku bertemu Angelique. Tak lama kemudian, bel masuk berbunyi dan aku bergegas masuk ke kelas mengabaikan ayunan merah itu. Sesampai di rumah, aku bergegas masuk ke kamarku. Dan tepat setelah aku membuka pintu kamarku, muncul simbol yang sama. Aku berlari dengan cepatnya mencari ibu. "Kamu kenapa, Lisa? Itu di kamarku." Sesampai di kamarku, simbol tersebut menghilang, entah kemana perginya. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa tidur. Ibuku membawakan segelas coklat panas dan membacakan sebuah dongeng yang membuatku tertidur lelap. Mengakhiri dengan sebuah kecupan kasih sayang di keningku. "Selamat malam sayang, mimpi indah," ucap ibu. Sekilas hanya itu memori masa kecilku yang masih aku ingat sampai saat ini. Banyak misteri yang muncul membuatku kebingungan untuk memecahkannya. Anak perempuan, ayunan merah, garis emas, burung gereja. Hidup baru, lingkungan baru. Tibalah waktunya untukku memasuki jenjang sekolah dasar. Aku menemukan sebuah lingkungan yang berbeda dari biasanya. Lingkungan itu penuh dengan iri dengki, suka tak suka, teman musuh. Masa ini merupakan masa yang sangat buruk dalam hidupku dan mulai dari sinilah awal mula perjalananku mengetahui arti kehidupan itu sendiri. Lisa Mahigawa, Cambridge, 7 April 1995. Kelas 1-3. Memasuki lembaran baru dari lembaran kehidupan sebelumnya, tidak mau berwarna dan penuh akan kegelapan. Matahari pagi menyinariku, terasa hangat dan bangkit pula semangatku. Aku menyiapkan diri ke sekolah. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan begitu banyak orang asing. Tak kenal siapa mereka. Berbaris pada masing-masing kelas, menemukan seorang teman yang terlihat baik. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu cepatnya aku menemukan teman baru dan waktu pun terus berjalan. Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik. Satu persatu dari mereka mulai menunjukkan sifat aslinya. Siapakah kamu sebenarnya? Mulai dari orang yang pertama nyatanya adalah seorang pendengki. Orang kedua
adalah seorang pendusta. Orang ketiga adalah seorang penipu. Orang keempat adalah seorang pencela. Dan orang kelima adalah seorang pembohong. Janganlah kamu menilai seseorang hanya dari awal kamu memandang dia, tapi lihat ada apa ke depannya. Pastilah ia akan menunjukkan dirinya, apapun caranya, dan pasti akan terjadi. Awalnya aku tertipu akan penilaian pertama, dan dari sanalah aku tahu bahwa semua manusia itu palsu. Mereka menutupi diri dengan segala cara. Bahkan seseorang yang sudah berkeluarga pun masih menutupi dirinya. Jika mereka menunjukkan siapa dia, semua manusia itu sama. Karena pada dasarnya kita berasal dari sumber yang sama. Hanya saja setiap manusia diciptakan dengan tujuan mereka masing-masing. Yang pastinya tujuan itu adalah untuk kepentingan dunia ini. Tetapi dikarenakan sebuah pemberontakan antara ideologi yang mengakibatkan timbulnya perpecahan dan munculnya perbedaan antara kamu dan dia. Manusia, seorang makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka diciptakan dan hidup bagaikan sebuah permainan. Aku korban penipuan dari kamu. Kamu adalah suruhan dia, dan dia adalah pemain utama. Teman, tahun ke-9. Saat aku sedang sibuk mengerjakan beberapa tugas pada jam istirahat, seseorang menyapaku. "Hai Lisa." "Ah, hai," jawabku tanpa melihat ke arah orang tersebut. "Kamu sedang apa?" "Mengerjakan tugas." Beberapa menit berlalu, suasana menjadi sunyi. Aku memeriksa keadaan dan ternyata orang yang menyapaku itu adalah Lucy. Aku melihat dia sedang membaca buku fiksi sambil mendengarkan musik dengan penyuara telinga. Kejadian aneh pun terjadi. Seketika aku dapat mengetahui karakteristiknya, seperti layaknya sebuah film masa depan saat mendeteksi sesuatu dan muncul layar di sekelilingnya dan berserakan sifat-sifat seorang yang dideteksi. Kurang lebih seperti itu yang terlihat, dan di saat itu pula Lucy menegurku. "Apa kamu baik-baik saja?" Aku pun menjawab pertanyaannya seakan-akan tidak ada suatu hal yang janggal. Seperti yang aku katakan, bahwa aku melihat karakteristik Lucy yang tidak cocok untuk berteman dengannya. Kecuali kamu itu lebih rendah atau dia yang akan menjadi pengkhianatnya. Sifatnya yang arogan dan tidak pernah ingin mengaku kalah membuatnya semakin buruk. Serta kamu yang berteman dengan dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun kecuali sebuah pengalaman akan berteman dengan seorang seperti dia. Hujan badai membuat pepohonan seakan-akan tertarik ke arah barat. Pihak sekolah memutuskan agar para siswa tetap tinggal di sekolah untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Semua murid berkumpul di kantin menunggu hujan reda. Teori mengatakan bahwa manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya dan tinggal secara berkelompok. Seperti itulah suasana yang ada di kantin saat ini. Di sebelah utara terdapat sekumpulan murid kalangan populer. Di sebelah timur terdapat murid konglomerat, dan sisanya hanyalah murid biasa yang tidak begitu spesial. Layaknya manusia pada umumnya, mereka mencari orang yang mereka kenal, siapapun itu, untuk menemani mereka. Walaupun mereka tidak saling berbincang, setidaknya setelah menemukan orang yang dikenal akrab membuat rasa lebih aman. Apakah seorang indigo membutuhkan teman atau seorang dalam hidupnya? Ya, sangat amat membutuhkan. Terutama orang yang dapat mengenal kami tidak dengan sisi pandang yang berlebihan dan mengerti akan jiwa seorang indigo.
Apakah sulit menemukan orang yang tepat untuk dijadikan seorang teman? Ya, sangat amat sulit ditemukan. Seakan-akan mereka adalah spesies langka sehingga sulit untuk ditemukan. Adapun ketika seorang indigo bertemu dengan seorang teman dan entah mengapa di akhir perjalanan mereka akan pergi dan si indigo menjadi sangat amat tersakiti. Entah mungkin ini sudah bagian dari peraturan yang berlaku atau yang mungkin dia bukanlah orang yang 100% akan menjadi teman yang cocok bagi seorang indigo. Cinta. Layaknya manusia, pada umumnya seorang indigo juga dapat merasakan jatuh cinta. Ya, cinta. Mungkin banyak yang berpikir, akan seperti apakah jika seorang indigo jatuh cinta? Cinta, suatu ungkapan dan rasa seseorang terhadap orang lain. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Lisa merasakan apa itu cinta. Namun bukan cinta yang diharapkan. Dia hanya dapat bermimpi akan mendapatkan cinta yang sesungguhnya. Dia belum menemukannya sampai saat ini. Suatu malam, Lisa bermimpi melihat seorang laki-laki yang hanya menampakkan badannya saja. Sekalipun terlihat hanyalah helai-helai rambutnya. Mimpi itu terus-menerus muncul dan terulang.